kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Eko Purnomo SPD. Saya adalah seorang guru di SMK Pasundan 1 Bandung, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 92334112288. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Pasundan 1 Bandung pada kelas 10 MB2 materi kepuasan pelanggan. Berikut uji kinerja saya. Mari kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap sekali ya. Luar biasa kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Melia. Kenapa? Sakit? Sakit. Ya. Jadi kita doakan teman kita Melia agar sehat kembali ya. Kembali dengan kita mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya. Sebelum kita mulai dalam kegiatan apapun, kita awali dengan doa ya. Nah, doa silakan dipimpin oleh KM Najib, silakan pimpin teman-teman untuk berdoa. Jika sebelum belajar langkah yang berdua dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Sebelum mulai pembelajaran ya, Bapak akan sampaikan beberapa hal. Nah, kita dalam waktu pembelajaran tentu harus bersemangat ya untuk ilmu, karena ilmu itu salah satu yang akan menolong kita ketika kita nanti ya berkarir atau misalnya di dunia ya, dan juga nanti di akhirat kelak insyaallah. Baik. Nah, untuk ngecek absen juga Bapak akan sediakan barcode ya. Nah, silakan kalian scan, isi nama dan kelas kalian. Nah, silakan di scan, lalu isi, nanti diarahkan ke Google Form ya oleh Bapak. Nah, silakan. Ada semua? Ya. Baik. Ya, dalam pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai kepuasan pelanggan. Jadi nanti kalian simak baik-baik, ikuti langkah-langkahnya, step-stepnya untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, agar kalian nanti paham dan tahu mengenai kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Berikutnya, agar kita tahu mengenai pembelajaran kita kali ini, mengenai kepuasan pelanggan, Bapak akan sampaikan capaian pembelajaran kita dalam pembelajaran kali ini dan juga tujuan pembelajaran kita. Capaian pembelajaran kita pada akhir fase E, peserta didik mampu mengukur tingkat kepuasan pelanggan serta mengatasi masalah komplain dari pelanggan. Ini yang kita pelajari ya. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama
Peserta didik mampu memahami pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dengan benar. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memahami cara mengatasi masalah komplain dari pelanggan dengan benar. Ya, jadi nanti dalam masalah kepuasan pelanggan itu ada kaitan dengan komplain ya, karena yang namanya produk walaupun sebagus apapun pasti ada saja yang kurangnya atau komplain gitu dari konsumennya. Nah baik, sebelum kita mulai juga kita akan lakukan sebuah pretest ya, yaitu uji awal atau uji di awal kegiatan kita. Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan materi di WhatsApp grup ya mengenai kepuasan pelanggan. Sudah dibaca? Sudah. Ya bagus. Nanti silakan nanti isi ada pretest yang terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi nanti silakan diisi mengenai pemahaman awal kalian ya terkait dengan materi kita kali ini, kepuasan pelanggan. Silakan kembali buka HP-nya dan siapkan untuk scan barcode. Dan Bapak juga siapkan di scan barcode ya dalam pretest. Nah silakan nanti akses barcode ini, dia akan menuju Google Form. Nah silakan isi mengenai pemahaman awal kalian terkait dengan kepuasan pelanggan. Silakan isi. Sudah? Ya. Di situ ada pertanyaan terkait dengan pretest atau pemahaman awal kalian mengenai kepuasan pelanggan. Apa pertanyaan pertama? Baik. Kita refleksi sedikit ya terkait dengan pretest yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah apakah kepuasan pelanggan itu penting? Alasannya kenapa kita harus tahu dengan kepuasan pelanggan? Boleh acungkan tangan? Rajib? Jadi Pak, kepuasan pelanggan itu sangat penting karena pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal. Dan mereka akan cenderung melakukan pembelian secara berulang kali di perusahaan atau di toko tersebut. Dan yang paling penting itu dari pelanggan loyal itu akan menguntungkan bagi perusahaan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih meningkat. Ya bagus Rajib ya. Penting kalau pelanggan. Ada yang mau menambahkan? Ayo mau menambahkan? Ya, bagus. Boleh kasih tepuk tangan ya. Kita kasih tepuk. Ya, tentang itu penting. Nah, sepenting apa? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nanti ada diskusi kelompok dan sebagainya ya. Berikutnya kita akan bagi kelompok. Nah, kemarin sudah Bapak bagi kelompok ya. Ada 4 kelompok dari kelompok ini. Silakan untuk bergabung dari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silakan berada di barisan sebelah sini, sebelah kiri Bapak. Kelompok 2 sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan untuk bergabung di kelompok. Di depan aja, sini kosong. Tapi aja. Dengan kalau posisinya gini ya. Baik. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran masuk ke pembahasan mengenai itu kepuasan pelanggan ya. Nah, Bapak akan tayangkan satu permasalahan di kegiatan usaha atau kegiatan bisnis ya. Sebuah perusahaan yang kita kenal yaitu perusahaan es krim. Nyebutnya gimana sih? Mixu atau Bisue? Apa itu lah ya. Nah itu Bapak temukan sebuah tayangan yaitu tayangan mengenai komplain ya, komplain yang dilakukan seorang pelanggan dan nanti reaksi dari pelayannya itu seperti apa. Nanti kita bisa lihat, silakan simak dan nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Pelanggan komplain isi minumannya ada yang kurang, malah dibentak sama karyawan Mixue. Baru-baru ini viral video seorang pelanggan atau customer yang habis dibentak-bentak sama karyawan Mixue Cipayung Dep. Teknologinya, si pelanggan ini hendak bertanya dan kok minuman isiannya kurang.
Tanya dijawab dengan baik. Karyawan Mixway itu malah bentak pelanggan tersebut. Tidak ada Mbak. Mbak saya tadi tahu. Nggak pasar sih. Iya kenapa? Bisa tanya. Sama saya bikin. Dan kemudian si pelanggan ini menunjukkan minumannya ke karyawan Mixway itu. Tapi karyawan itu malah nyolot pula. Nah, ini ada boba ya. Nih coba kamu lihat. Di sini ada jari kamu ya. Iya. Tapi ya Allah, kita lihat perbedaannya ya. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat kan? Sontak si pelanggan pun langsung istighfar dan juga menangis. Karena orang tuanya saja tak pernah membentak-bentaknya seperti itu. Dan pada akhirnya terlihat malah teman si karyawan Mixway itu yang meminta maaf ke pelanggan tersebut. Ada nggak? Ada nggak? Kami minta maaf. Ada nggak? Ya, oke baik. Memang kalau memang nggak ada, kami minta maaf. Kami minta maaf. Iya, kami. Saya buat ya. Saya mewakili teman saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, makanya saya tadi kan bilang pelan-pelan aja. Saya bukannya gaul kok kayak gini. Karena udah aman. Sebenarnya ini pasti sebanyak kan saya apalagi kan begini ya. Saya banyak kan. Tayangannya ya. Nah, kira-kira tanggapan kalian terkait dengan video tersebut apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Andi? Ya Pak, salah ininya Pak, salah tanggapan si penjualnya, Pak, karyawannya. Gimana? Harusnya kasih taunya baik-baik, Ya. ya, usah bentak-bentak kayak tadi. Terkait dengan kepuasan pelanggan kan nanti ujung-ujungnya. Ya, baik, karena si customer juga pasti nggak puas. Ya. Karena dibentak-bentak. Jadi tentu ada kaitan dengan kepuasan pelanggan ya. Nah, pelanggan di sini tentu ketika dia melakukan suatu komplain pasti ada satu hal yang tidak puas ya. Nah, nanti kita akan pelajari kepuasan itu apa sih gitu ya. Kepuasan itu apa, lalu pelanggan itu apa, kepuasan pelanggan itu digabungkan apa gitu. Nah, kita harus tahu nih dari setiap aspeknya. Jadi misalnya dari kepuasan pelanggan kepuasan misalnya. Kepuasan itu apa sih? Ada yang tahu kepuasan itu apa? Ya, ayo gimana? Ya, ekspektasi dari pelanggan ya bagus. Jadi ekspektasi atau harapan gitu ya, harapan dari seorang pelanggan terhadap produk yang digunakan. Produk itu bisa barang maupun jasa. Ketika dia ada ekspektasi harapan ketika akan dia beli suatu produk, tentu yang diinginkan adalah sesuai dengan yang diharapkan ya. Kalau misalnya Mixu ya sesuai dengan takarannya misalnya. Takarannya sekian, botolnya penuh atau si gelasnya penuh ya ini seperti itu. Tapi ternyata tadi yang dihadapi konsumen ternyata mungkin si takarannya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, artinya kan pasti ada komplain ya, ada tidak kepuasan di situ, rasa tidak puas oleh konsumen. Nah, akhirnya reaksinya adalah si konsumen menyampaikanlah kepada karyawan perusahaan ya, karyawan sebagai wakil dari perusahaan. Nah, ternyata tanggapan atau reaksinya dia tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Jadi harapannya adalah di komplain atau dia terima dengan produknya adalah ya diganti atau seperti apa misalnya dia dipejal dari perusahaan, tapi malah dimarahi. Nah, itu malah tambah makin tidak komplain produknya, tambah dengan pelayanannya juga tidak memuaskan. Nah, itu otomatis pasti berimbas terhadap perusahaan itu sendiri dan kepuasannya. Gitu. Nah, untuk membahas itu karena sudah dibagi kelompok, ya silakan kalian scan barcode di depan. Ini ada LKPD, ada lembaga kerja peserta didik. Di situ ada petunjuk pelaksanaan yang apa yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti garis besarnya memang jelaskan kalian buat sebuah PowerPoint
ya, diskusikan secara kelompok, buat PowerPoint, berdiskusi. Nah, setelah itu kalian nanti presentasikan hasil diskusinya. Apa saja petunjuknya silakan di-scan. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuknya. Sudah? Ya. Silakan dikerjakan. Nilainya nanti ada 3 sebetulnya. Jadi ada nilai sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Sikap seperti apa? Sikap ketika kalian diskusi berarti harus mandiri, harus aktif, harus kolaboratif, kerjasama ya, membuat diskusinya ramai lah, hidup ya. Jadi yang dinilai. Terus nanti dalam presentasi itu mengenai keterampilan, jadi kemampuan kalian menyampaikan, ya, berkomunikasi, menyampaikan isi materinya. Ya, kalau ada yang ya bukan komplain ya, ada yang menebak atau menyangga, kalian bisa menghadapi gitu ya. Komunikasi dengan baik, menyampaikan oh ini yang betul seperti ini dan sebagainya, atau membenarkan gitu ya, dari hasil diskusinya. Nah terus dari segi pengetahuan nanti di akhir Bapak akan buat satu tes atau post test ya terkait dengan pembelajaran kita pagi. Silakan diskusikan. Boleh ramai ribut dengan yang ribut dalam diskusi. Bagaimana, ada kesulitan nggak mengenai diskusi ini? Kepuasan pelanggan? Jadi kepuasan pelanggan itu apa? Kepuasan pelanggan itu pelanggan terhadap pelayanan atau Ya, jadi tidak hanya produk ya. Jadi kalau zaman sekarang itu pelanggan itu tidak hanya ingin produk yang berkualitas, itu harus sudah pasti, sudah harus lah. Kalau dulu yang namanya kualitas produk itu bisa jadi nilai tambah ya. Ada produk yang kurang berkualitas, gitu, lebih berkualitas itu jadi pilihan. Tapi kalau sekarang kualitasnya sudah bagus, sudah nggak boleh, tidak harus berkualitas. Kalau nggak kualitas sudah tinggal. Lalu yang membedakan apa? Pelayanan. Contoh misalnya Indomaret, Alfamart, apakah produknya beda? Sama saja. Kalau hari ini di Alfamart dengan Indomaret beda? Sama, kan kualitasnya sama, harganya pun mungkin nggak jauh beda. Apakah misalnya kualitas yang di Indomaret kan lebih jelek dibanding yang ini? Enggak kan? Jadi kualitasnya sudah pasti, tapi yang bedakan apa? Pelayanan. Ya servis yang lain, karena memang kalau seperti minimarket berarti kan dia lebih ke pelayanan kan yang diutamakan, produk sama-sama saja. Ujung jadi brand store sama saja gitu. Ya, lanjut ya. Apakah ini namanya misalnya menggunakan siapa ya? Jika polisi contohnya saya ini. Baik, kelompok 2 ada kesulitan terkait dengan pembelajarannya? Alhamdulillah. Diskusinya gimana? Lancar? Lancar. Tadi kan dijelaskan oleh komplain ya? Iya Pak. Kenapa bisa jadi komplain? Karena mungkin ada kekurangan dari produk. iya. Mau produk sebagus apapun atau bisnis mau udah di tingkat kedewasaan pasti ada komplain Pak. Iya Pak, itu ada saja ya? Iya Pak. Dari sisi apanya pasti ada saja, tapi ya artinya tinggal cara kita menghandle komplainnya dengan baik seperti apa. Pelajari itu, cari ya, gali lagi di dalam. Kelompok 3 ada kesulitan terkait dengan kepuasan pelanggan? Tidak ada Pak, Belum ngerti ya? Silakan nanti buat presentasinya, buat PowerPoint ini yang bahasa bagus mungkin, nanti kita tampilkan di depan. Siapa? Siap? Ya. Siap. Silakan lanjutkan. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada Bu. Bagus ya. Terkait dengan komplain dan juga kepuasan pelanggan ya. Kira-kira kepuasan pelanggan dan komplain itu termasuk strategi pemasaran tidak? Masuk. Alasannya apa? Baik ya. Jadi kalau yang komplain kita harus jago handle juga. Produknya bagus tapi kita nggak jago handle yang komplain, jadi bisa jadi masalah ke depannya. Ya. Jadi dua-duanya harus berjalan. Karena dua-duanya membangun yang namanya kepuasan. Jadi kalau satu tidak bisa kita kuasai kemampuannya, ya itu tidak akan maksimal. Untuk kita jago komplain mengarah itu komplain, tapi produknya tidak maksimal. Servis pelayanannya kurang maksimal ya juga sama saja. Tinggal yang dua-duanya harus ya lanjutkan. Ya, terima kasih Pak.
Nomor 1 sudah bagaimana ininya progresnya? Sudah beres ya? Ya, sudah bisa tadi yang mengenai dengan komplain, sudah dengan nomor 1 kelas dulu ya. Ya. Silakan dilanjut. Kelompok 2 sudah beres? Ya, kita siap-siap ya. Bentar lagi kita akan nunggu kelompok lain. Kalau sudah selesai semua, kita akan presentasi ya. Siapa yang ke depan siapa? Boleh 2 orang, 3 orang, 1 orang misalnya yang bagian itu mau atau semua? Semuanya boleh ya. Tiap kelompok itu semua orang ya. Tiap kelompok 5 orang ini mas. Kelompok 3 sudah sejauh mana? Sudah beres ya. Terus jadi kita sebentar lagi akan melakukan presentasi ya. Siapkan orang-orangnya dan materinya. Ini nih bener ya pun dia ada yang tadi. Kelompok 4 Acan sudah ya. Ya, terus pemahamannya kuasa pelanggan. Nanti siap pelanggan ya. Oke, kita dimulai lagi persiapan untuk presentasi. Siapkan. Ya, siapa juga yang bagian ini yang operator ini yang klip-klip. Nomor 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kepuasan pelanggan. Dan jangan lupa kepada teman-teman semua, terima kasih atas waktunya sudah memperkenankan hadir untuk mendengarkan tentang materi tentang kepuasan pelanggan. Untuk yang pertama, kita bahas dulu dari pengertian yang akan dibahas oleh Ayudya. Nah, jadi kepuasan pelanggan itu merupakan tingkatan kepuasan pelanggan dalam mencoba produk atau layanan kita. Jadi kepuasan pelanggan ini sangat penting bagi perusahaan karena hal ini bisa menjadi bahan evaluasi. Misalnya saat pelanggan komplain perusahaan kita, ada yang kurang dari pelayanan produk, nah itu bisa ditingkatkan lagi oleh kita. Dan juga menurut ketentuan dalam bidang marketing manajemen, kalau misalnya pelanggan kita puas, maka dia akan memberitahu 3 kawan temannya. Dan apabila ia tidak puas, maka dia akan memberitahu lebih dari 10 temannya. Jadi yang dulu itu lebih cepat menyebar daripada yang lainnya. Nah, kepuasan pelanggan ini terdiri dari bagaimana mereka melihat kualitas layanan kita, produknya. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari bagaimana agar pelanggan puas terhadap produk kita yang akan dijelaskan oleh Claudia dan juga Verina. Oke, terima kasih Ayu yang sudah memperkenalkan kita untuk menjelaskan tentang bagaimana agar pelanggan puas terhadap produk kita. Untuk yang pertama ada kualitas produk. Pastikan produk memiliki kualitas yang baik dan bagus. Produk yang bagus memberikan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan pelanggan dan memberikan pengalaman yang positif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk yang kedua ada pelayanan pelanggan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, ramah, sopan, dan bagus untuk pelanggan kita. Kenapa? Agar pelanggan kita puas akan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau produk kita. Ketika kita memberikan pelayanan yang baik, bagus, ramah, dan sopan, memberikan image yang baik juga untuk produk atau merek kita. Sebaliknya, ketika kita memberikan pelayanan yang baik, yang buruk terhadap konsumen, maka pelanggan kita akan memberikan image yang buruk juga, yang memengaruhi kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang ketiga ada umpan balik pelanggan. Terima masukan atau evaluasi dari pelanggan untuk meningkatkan produk atau layanan. Terus dekat dengan pelanggan dan terbuka terhadap perubahan yang berdasarkan umpan balik mereka untuk membangun hubungan yang kuat dan
memastikan kepuasan pelanggan jangka panjang. Ya, jadi selanjutnya ada personalisasi, itu mencakup rekomendasi. Jadi di poin pertama ada jangan tunda. Sebisa mungkin kita memberikan respon dengan cepat, jangan sampai pelanggan menunggu untuk mendapatkan respon atau solusi. Poin kedua ada berikan tanggapan positif. Sebisa mungkin kita memberikan apresiasi kepada pelanggan yang memberikan komplain. Hal ini dapat menciptakan image yang baik kepada perusahaan dan menunjukkan komitmen Anda terhadap kepuasan pelanggan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan untuk menanggapi. Kelompok 2, silakan menanggapi atau menyanggah, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Saya Rajid dari kelompok 2. Izin bertanya. Disimak ya. Coba sebutkan tipe pelanggan. Jadi tipe-tipe pelanggan itu ada 3. Yang pertama ada tipe pelanggan kosong atau tipe pelanggan yang sombong. Yang kedua ada tipe pelanggan yang ramah. Dan yang terakhir ada tipe atletis aktif. Silakan kelompok 1 ditutup. Sekian dari kami, terima kasih kepada teman-teman telah memperhatikan. Sebelumnya ada pantumi. Ya. Mentari senja mulai tenggelam. Hujan turun mulai berjatuhan. Kita tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dukungan ya. Berikutnya siapkan kelompok 2. Presentasi. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan. Jadi saya dari kelompok 2. Di depan kalian di sini saya serta teman-teman saya akan mempresentasikan tentang kepuasan pelanggan dan bagaimana cara untuk memanage atau menghandle komplain konsumen. Jadi pertama saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raji. Nama saya Kevira. Nama saya Rani. Nama saya Uma. Lebih jelas editannya, mari kita simak di depan. Ya, simak ya kelompok 2. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kasarnya hasil suatu produk. Ini ada cara agar pelanggan puas terhadap produk kita. Yang pertama adalah produk yang memberikan produk yang berkualitas. Berarti produk tersebut harus bisa memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas bahan, desain, dan platform. Juga dapat menjamin keamanan dan keandalan bagi konsumen serta memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang kedua ada memberikan pelayanan yang baik. Berarti kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Berarti kita harus bisa menjamin bahwa pelanggan diperlakukan dengan ramah, sopan, dan santun supaya dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketiga, berikan apresiasi. Contohnya, kita memberikan sesuatu atau hadiah kepada pelanggan. Yang keempat, responsif terhadap
membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Maksudnya kita bisa melayani pelanggan dengan ramah dan memberi kesan yang baik agar pelanggan dapat merasa puas. Selanjutnya ada cara menghandle komplain dengan baik. Yang pertama, mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. Maksudnya mendengarkan keluhan atau masukan dari pelanggan dengan baik dan tidak memotong pembicaraan pelanggan, tidak memotong saat pelanggan berbicara hingga selesai. Dan selanjutnya ada menunjukkan rasa empati terhadap persoalan pelanggan. Jadi tentunya kita sebagai produsen atau yang mempunyai sebuah perusahaan atau bisnis, kita ketika ada suatu konsumen yang memberikan saran atau masukan atau keluhan terhadap suatu produk maupun bisnis, nah kita bisa mengatasinya dengan cara tunjukkan rasa empati kita. Dengan apa? Dengan kita komunikasi dengan baik, terus bagaimana cara menanggapi keluhan itu dengan baik. Dan kayak tadi sebelum Bapak Eko tayangkan video itu, nah itu adalah salah satu cara mengatasi keluhan pelanggan yang buruk sekali, karena itu malah memaki-maki dan marah-marahi konsumen. Bahwa konsumen itu perlu namanya timbal balik, bukan malah di marah-marahi dan disudut-sudutkan. Dan selanjutnya ada meminta maaf atas persoalan yang dihadapi oleh pelanggan. Jadi tentunya kita harus meminta maaf dengan kekurangan sebuah produk kita, terus dengan bisnis kita yang masih kurang, kita harus meminta maaf, bukan merasa yang paling benar. Dan tentunya setiap produk sebagus apapun atau enggak perusahaan sehebat apapun pasti memiliki namanya kekurangan. Mau itu dalam dunia pemasarannya atau enggak dari packagingnya atau enggak dari produknya itu sendiri. Selanjutnya ada mengucapkan terima kasih atas keluhan pelanggan. Nah, sepatutnya kita mengucapkan terima kasih atas keluhan dari pelanggan, karena ini dapat kita mengevaluasi bisnis kita dan berkembang dan berinovasi lagi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir ada menyampaikan bantuan dan solusi. Dan tentunya kan konsumen perlu bantuan dan solusi kan. Rekan-rekan kalau misalnya mengalami kesulitan, kalian pasti perlu bantuan kan atau solusi ya. Nah, ini sangat perlu. Jadi kita sebagai produsen atau pembuat produk atau yang memiliki suatu perusahaan, kita harus memberikan solusi atas keluhan dari konsumen tersebut. Jangan malah kita memaki-maki atau enggak menganggap komplain dari konsumen itu tidak berguna dalam bisnis kita. Nah, baik, ada pertanyaan? Kelompok satu, silakan. Ya, saya dari kelompok 1 izin bertanya, kapan kepuasan akan dirasakan oleh pelanggan? Kepuasan pelanggan dapat dirasakan setelah pelanggan membandingkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual atau penyedia barang atau jasa dengan harapan dari pembeli itu sendiri. Kelompok 3, ada pertanyaan? Untuk kelompok saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok kalian, mengapa sih kepuasan pelanggan itu menurut kalian itu sangat penting dalam suatu bisnis? Karena pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal. Mereka akan cenderung melakukan pembelian yang berulang. Baik, segitu teman-teman ya, rekan-rekan yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, karena kita akan terus belajar sampai kapanpun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembelajaran kali ini, apakah ada kendala? Tidak Ada ya. Dalam pembelajarannya kita bisa lancar untuk mengetahui mengenai kepuasan pelanggan kan? Ya.
Bagaimana, menyenangkan nggak pembelajaran kali ini? Sekali. Dalam kepuasan pelanggan ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan terkait dengan materi kepuasan pelanggan dari kelompok 4, silakan ada yang bisa disampaikan mengenai kesimpulan kali ini. Suaranya agak keras ya. Kesimpulannya, kepuasan pelanggan dapat dicapai melalui produk berkualitas, layanan pelanggan yang responsif, mendengarkan umpan balik, menanggapi komplain dengan baik, dan membangun hubungan yang berkelanjutan, memahami kebutuhan pelanggan, dan terus meningkatkan pengalaman mereka akan membantu menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ya, baik. Tadi dalam mencapai kepuasan pelanggan, gitu ya, tentu harus dibarengi antara produk yang baik, berkualitas, dan juga pelayanan yang baik juga. Karena sudah Bapak jelaskan, ya, bahwa sekarang yang namanya konsumen sekarang itu tidak hanya menginginkan produk yang berkualitas, tapi juga hubungan yang berkualitas. Ya. Jadi ada rasa terikat dengan konsumen, dengan produsen, dengan produk kita. Jadi produk kita itu tidak hanya sebatas kita jual produk sudah sampai situ, enggak. Tapi ada tindak lanjut, ada hubungan juga yang terkait ya dengan pelanggannya. Misal nih, kalau misalnya pernah ada yang beli Mixu ya, nah coba ditanyakan kan nomor teleponnya. Nah terus ketika itu nanti berikutnya ada suara promo, informasi-informasi ya. Nah itu salah satu bentuk untuk juga memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan konsumen. Lebih baik lagi sih, misalnya sampai ketahui database konsumen ya, misalnya tanggal lahirnya kapan, itu bisa nanti bisa di apa? Ketika ulang tahun ya kita bisa memberikan selamat dan sebagainya, gitu. Berikan. Ya itu salah satunya ya. Jadi penting sekali kita memahami yang namanya kepuasan pelanggan. Tapi ada dua sisi ya, kita bisa memahami kepuasan pelanggan dan juga bisa menghandle komplainnya ya. Jadi tidak hanya kepuasan pelanggan saja, tapi juga ketika pelanggan tidak puas harus bisa mengatasinya seperti apa. Nah betul, sebuah produk itu kalau bagaimanapun berkualitas tidak akan mungkin bisa memuaskan semuanya ya. Oleh karena itu, ya kita harus punya kemampuan untuk bisa ya istilahnya memperbaiki hubungan dengan konsumen kalau sudah ada hal yang negatif lah, gitu ya, ada yang kurang baik harus diperbaiki. Nah tadi Bapak bahas sedikit ya terkait dengan memberikan rasa empati misalnya ketika kita menangani konsumen yang komplain. Nah, salah satunya misalnya tadi mendengarkan si komplain apa yang dikomplainkan gitu ya. Itu boleh di salah satu juga bentuk kan konsumen itu ketika nyerocos ya kita jangan nyerocos juga gitu. Tapi harus didengarkan apa sih yang salahnya yang bisa belah mana gitu. Nah, itu salah satunya ya bagi rasa empati. Terus juga ketika ini ya sebenarnya tiga kata ajaib lah ya, minta maaf, minta tolong gitu ya, dan sebagainya itu bisa diterapkan juga. Nah saat itu misalnya terima kasih juga bisa diterapkan. Jadi misalnya ketika ada permasalahan yang terkait dengan komplain atau kurang puas pelanggan, ya kita minta maaf ya. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita anggap itu secara personal, tapi produknya yang bermasalah. Ketika produknya bermasalah, ya kita minta maaf mengenai produk. Yang kita berikan rasa empati, misalkan minta maaf dan terima kasih. Demikian ya materi kali ini, dan nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai profil atau model pekerjaan ya dari kegiatan pemasaran, model pekerjaan maupun peluang usaha di bidang pemasaran. Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa. Silakan dipimpin oleh Najib untuk memimpin doa. Sehingga sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.